Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Prastia Ambar SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 335B dari instansi SMP Negeri 30 Surabaya. Dalam program calon guru penggerak, saya difasilitatori oleh Bapak Teguh Budiantor SPD dan pengajar praktik Ibu Evi Kurniasari SPD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi demonstrasi kontekstual yang ada di modul 1.4 budaya positif yang ada di LMS. Dalam materi demonstrasi kontekstual, kita akan menerapkan segitiga restitusi, di mana cara ini akan menyelesaikan masalah yang ada di instansi kita. Lantas, apa itu segitiga restitusi? Jadi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, apa saja yang ada dalam segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada proses yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti contoh siklus hidup kupu-kupu, yang tadinya menjadi ulat hingga menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Yang dianalogikan jika menjadi seorang siswa menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Kemudian, proses yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, yang nantinya akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan antara murid dengan guru. Dan di dalam proses yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Naya di kelas sering difitnah oleh temannya. Kemudian dia membalasnya dengan nada membentak dan menggebrak meja karena merasa tidak pernah melakukan hal tersebut. Oke, baik, selamat siang Naya. Siang, Pak. Kemarin ada temanmu yang bilang ke Pak Arya bahwa kamu kemarin difitnah sama teman ya? Iya, Pak. Nah, terus selain kamu difitnah sama teman, kemarin di kelas kamu marah ini, kemudian kamu sampai menggebrak meja terus membentak teman, itu juga benar? Iya, Pak. Nah, Pak Arya pengen tahu ini kira-kira kenapa sih Naya kok bisa sampai seperti itu? Karena waktu mereka memfitnah saya, menurut saya kejadian itu tidak benar, Pak. Tapi saya keburu kebawa emosinya dulu. Jadi Naya di sini posisinya terbawa emosi gara-gara temannya memfitnah Naya tanpa sebab yang pasti. Iya. Nah, kemudian kira-kira keyakinan apa ini yang bisa diambil oleh Naya yang baik dan benar itu seperti apa kira-kira? Seharusnya saya bertanya dulu di mana salah saya, lalu saya tanggapi dengan hal positif. Oke. Sebenarnya semua orang itu pernah berbuat salah ya, dan kamu juga harus bisa memilah terlebih dahulu, jangan terlalu terbawa emosi. Jadi harus bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan temannya. Kira-kira salah saya apa, kok bisa difitnah seperti itu? Dikomunikasikan, kemudian dicari jalan terbaiknya seperti apa. Jika memang Naya tidak bisa, mungkin Naya bisa melakukan hal lain, bisa dengan komunikasikan dengan guru ataupun dengan wali kelas. Oke, ada lagi Naya yang mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan hal ini? Tidak, Pak. Baik, kalau itu Naya boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Naya Prasanti dari kelas 9E. Hari ini saya senang karena saya diajak berdiskusi oleh Pak Arya tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik dan benar. Sebelumnya saya tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik. Saya selalu menyelesaikan masalah dengan emosi. Hari ini Pak Arya memberitahu saya bahwa masalah sebaiknya tidak diselesaikan dengan emosi, melainkan kita harus mencari solusi yang tepat dan benar.
Terima kasih. Kasus yang kedua, Neva merupakan salah satu peserta didik yang sering mengejek temannya. Namun, jika temannya marah, dia tidak terima dan balik memarahi temannya. Selamat siang Neva. Selamat siang juga, Pak. Kemarin Pak Ayah dengar ini dari temanmu, katanya kamu sering ngejek temanmu, kemudian ketika kamu sudah ngejek temanmu dan temanmu nggak terima, ini tiba-tiba marah ke kamu, tapi kamu malah balik marah ke temanmu, itu benar atau tidak? Benar, Pak. Nah, menurutnya Neva ini kenapa kok bisa Neva seperti ini? Karena saya udah terlalu mengejek, tapi dia malah ngejek juga, jadinya saya kepancing emosi. Oh, iya, betul. Menurut keyakinannya Neva ini sebenarnya yang harus dilakukan itu apa sih? Saya kedepannya ingin menghormati orang lain sama nggak mengejek lagi. Terus mungkin ada lagi yang bisa dilakukan Neva selain itu? Oke, baik. Menurut Neva tadi lebih menghormati orang lain, kemudian lain kali dalam segi bertutur kata ataupun beretika dengan temannya harus lebih baik lagi ya, karena saling menghargai itu perlu kita lakukan supaya apa, kita bisa dapat teman yang lebih baik. Jadi baik tutur kata maupun sikap dan perilaku kita harus dijaga dengan baik. Oke, bisa Neva? Bisa, Pak. Oke, terima kasih, silakan boleh kembali ke kelasnya. Perkenalkan, nama saya Neva Mufida dari kelas 9E. Saya senang tadi diajak berdiskusi oleh Pak Arya karena itu menyelesaikan masalah saya. Terutama saya bisa menghormati orang lain dan saya sadar bahwa perbuatan saya itu salah. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual dan segitiga restitusi. Semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.